Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai kontrol gerakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nengwindah Nurfadilah. Bersama anggota lainnya ada Zauza Aulia Zahra dan Ahmad Sobari. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada pengertian kontrol gerak. Kontrol gerak adalah kajian faktor-faktor neurologis atau syarat yang mempengaruhi gerakan manusia. Neurofisiologikal mengacu pada fungsi tubuh secara spesifik dalam kaitannya dengan sistem syaraf. Sistem syaraf ini sangat penting dalam memproduksi gerakan pada manusia, karena sel-sel syaraf atau neuron menstimulasi atau mendorong serat-serat otot untuk memproduksi gerakan yang diinginkan. Selanjutnya ada tinjauan gerakan. Yang pertama, mekanis atau gerak benda, gerak translator, bergerak secara keseluruhan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, bola ditendang. Bila tidak spin dan lurus, artinya linier atau rectilinear. Bila melengkung, berarti curvilinear. Yang kedua, muskular, bagian-bagian tubuh bergerak atau bisa juga disebut dengan kontraksi otot. Contohnya, fleksi menekuk, ekstensi lurus, rotasi berputar mengelilingi sumbu memanjangnya tangan. Yang ketiga, sebagai sistem, serangkaian fungsi yang beraksi bersama untuk tujuan yang sama. Sistem penggerak, ada otot, tulang, dan sendi. Sistem suplai ada pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah. Sistem kontrol ada syaraf dan endokrin. Yang keempat, tipe tugas otot-otot rangka. Yang pertama, tugas menopang tubuh atau beban, kontraksi otot statis atau juga disebut dengan isometrik. Contohnya, duduk, berdiri, dan lain-lain. Terus tugas menahan tubuh atau menggelantung, dan yang terakhir tugas menggerakkan bagian tubuh secara keseluruhan dan menggerakkan benda, kontraksi otot dinamis atau bisa juga disebut dengan isotonik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zauza Aulia Zahra. Selanjutnya ada tinjauan gerak, yaitu misalnya menggerakkan bagian tubuh, contohnya menekuk lutut. Yang kedua ada menggerakkan tubuh keseluruhan, contohnya berjalan dan salto. Selanjutnya ada menggerakkan benda, yaitu contohnya menendang bola dan mendorong meja. Tugas menahan benturan, yaitu gerakan untuk menyerap gaya yang menyebabkan benturan. Ada dua macam, yaitu dari tubuh yang bergerak dan dari benda yang bergerak. Selanjutnya ada sistem kontrol gerak. Yang pertama ada feedback, yaitu pengetahuan tentang hasil gerak yang dicapai atau informasi sensorik sebagai hasil gerak. Yang kedua ada introseptor, yaitu informasi yang memberikan tentang keadaan organ bagian tubuh bagian dalam. Yang ketiga ada proprioseptor, yaitu informasi yang memberitahukan tentang gerak sadar kita. Dan yang terakhir ada ekstroseptor, yaitu informasi yang memberitahukan tentang objek di lingkungan. Selanjutnya ada reseptor informasi gerak, yaitu penglihatan. Yang paling utama ekstero, dapat mengetahui kecepatan arah, lokasi gerak, dan lain-lain. Yang kedua ada pendengaran ekstero. Yang ketiga ada aparat vestibular yang terletak dalam telinga. Fungsinya memberikan info tentang gerak kepala. Gerak kepala menentukan titik berat badan, gerak salto, dan berputar. Yang keempat ada reseptor persendian, yaitu fungsinya memberikan sinyal tentang posisi tubuh. Dan yang terakhir ada organ tendon Golgi, yaitu terletak pada tendon otot. Fungsinya pertama memberikan informasi tentang tegangan otot yang disebut dengan detektor. Yang kedua mencegah otot berkontraksi yang kuat dan berlebihan yang disebut tendon cedera. Reseptor pada bagian kulit, fungsinya memberikan sinyal keadaan tubuh, misalnya nyeri, panas, dingin, terkena rangsangan kimia. Memberikan info perabaan, tekanan yang kuat. Reseptor terbagi menjadi dua, yaitu satu, korpuscula pesini, merupakan ujung saraf perasa tekanan kuat dan terletak sangat dalam pada kulit dan akan terangsang jika terkena pukulan. Tekanan yang kuat. 2. Korpuscula rufini, merupakan ujung saraf perasa
panas. 3. Corpuscula Kraus merupakan ujung saraf perasa dingin. 4. Corpuscula Meissner dan lempeng Merkel merupakan ujung saraf peraba dan merupakan ujung saraf peraba sentuhan dan tekanan. Fungsinya memberikan sinyal yang kuat meski bulu pada tubuh mengalami sentuhan halus karena dekat dengan volis rambut. B. Terkonsentrasi kuat di bagian tubuh yang tidak berbulu. Corpuscula pada reseptor ini memiliki kapsula jaringan ikat tipis yang mengundang ujung akhir saraf yang menggelombang. Dari reseptor ini, impuls saraf yang dihasilkan akan diarahkan ke otak sehingga otak dapat mengetahui kondisi sekitar dan merespon dengan tepat. Misalnya, bila reseptor meraba suhu panas, maka akan berupaya menjauhi untuk menghindari bahaya ini.